yang minta keturunan, mohon maaf, saya minta waktu 3 bulan. Karena hubungannya dengan mohon maaf, kalau minta keturunan itu kan ada indung telur. Jadi ada masa-masa subur. Ya. Jadi tidak bisa serta-merta sebulan gitu, nggak bisa. Oh, berarti kadang ada sperma yang lemah. Itu harus seperti apa? Didukung dengan makanan, stamina, termasuk mohon maaf, ada yang alat vitalnya kena serangan. Alhamdulillah dengan izin Allah, kalau memang itu bukan asli dari ininya, ada yang sembuh. Begitu ya. Mungkin dengan misalkan dengan minyak atau apa, itu ikhtiarnya jangan minyak ada dan alat media ada, tapi saya tidak pernah menunjukkan kepada orang, kecuali orangnya datang ke sini, saya kasih barangnya dikubur. Kalau orangnya jauh, saya pakai barang, tapi bahasanya tidak buang barang, membuang penyakit. Jadi saya ngobati orang Kalimantan, orang Medan, saya tidak harus datang ke Kalimantan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Teman-teman ingat gak dengan pakar jamu dan pakar spiritual Bunda Ratri? Nah, Bunda Ratri ini sudah 18 tahun mengobati atau memberikan wejangan-wejangan serta mendoakan orang-orang yang mempunyai hajat dan datang ke Bunda. Dan setelah 18 tahun bertemu dengan para konten kreator dan akhirnya bisa di video juga ditonton banyak orang, sehingga banyak orang-orang yang tertolong oleh keilmuan yang Bunda Ratri miliki. Dan di sini saya sangat menarik ya. Nanti kita akan tanya pengalaman Bunda mengobati pasiennya atau yang minta didoakan oleh Bunda dan mempunyai hajat apa saja begitu ya. Yang saya dengar sih banyak sekali ya hajatnya. Ada yang minta jual tanah supaya lebih mudah, lebih cepat terjual. Kemudian ada juga yang sepasang suami istri yang mengidamkan momongan atau mengidamkan anak supaya istrinya cepat hamil begitu ya. Dan tidak lupa Bunda Ratri akan menjelaskan bahwa setiap usaha yang dilakukan itu harus dibarengi doa, atau mungkin sebaliknya, setiap doa yang dipanjatkan harus dibarengi dengan ikhtiar begitu. Dan salah satunya ada yang ingin punya momongan begitu ya, didoakan sama Bunda. Dan disebutkan juga Bunda mempunyai minyaknya begitu ya. Tapi saya juga ada minyak oles ajaib nih. Mungkin salah satu minyak oles ajaib ini bisa menjadi salah satu ikhtiar yang bisa teman-teman lakukan selain daripada doa saja. Ini namanya minyak oles ajaib, teman-teman. Ini sudah ada testimoninya yang menyatakan bahwa istrinya hamil begitu ya. Dan ditambah juga selain untuk supaya cepat hamil, itu cepat hamil karena ya dengan minyak oles ajaib ini membantu menyehatkan spermanya supaya lebih sehat dan lebih subur begitu. Dan alhamdulillah ada yang ngasih testimoninya berhasil. Ini juga selain untuk program hamil, bisa juga untuk menambah ukuran roda supaya lebih besar dan panjang, bisa menambah durasi permainan, bisa kontrol door-nya itu supaya lebih lama. Juga bisa untuk mengobati teman-teman yang mohon maaf itu loyo begitu ya, yang baru nempel metu atau nggak bisa berdiri tegang gitu ya. Dan selain daripada itu juga kalau teman-teman menginginkan jamunya, ini ada jamu ginseng teman-teman. Ini fungsi yang paling utamanya itu menambah lama hubungan. Ada yang bilang testimoninya mampet gak keluar-keluar tapi rasanya terus nikmat begitu ya. Orang Malaysia juga sudah mencoba minum jamu ginseng ini dan alhamdulillah 40 menit katanya lebih lama begitu ya. Dan berbeda dengan produk lain yang nambah lama hubungan tapi nikmatnya nggak kerasa gitu ya, atau kebas atau tidak mati rasa, gak enak lah. Tapi kalau jamu ginseng ini menambah lama hubungan namun secara alami dan tentunya nikmat untuk kedua pasangan. Teman-teman bisa beli dua produk ini di nomor handphone 081939497991. Diutamakan melalui WhatsApp ya supaya responnya cepat. Ditambah juga teman-teman kalau misalkan mau beli lewat online shop supaya lebih aman juga bisa.
ada Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Nama tokonya Mr. Nazar Shop begitu ya. Ditulis lengkap panjang, dan nanti kalau sudah masuk dicari aja produknya yang ini, minyak kulis ajaib dan jamu ginseng. Oke, kalau begitu kita langsung bersilaturahmi ke rumah Bunda dan bertanya tentang pengalamannya dalam menolong orang. Oke, let's go. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya bersama rekan-rekan masih berada di kediamannya Bunda Ratri. Nah, yang mana beliau kita pengen silaturahmi kembali ya, dan sekalian pengen tanya-tanya bagaimana pengalaman beliau yang akhir-akhir ini banyak orang sekali yang meminta syariat atau meminta pengobatan lewat apa namanya? Spiritual Bunda Ratri. Nah, boleh Bunda ceritakan Bun selama atau setelah kita konten pengalaman spiritual apa aja yang beliau alami, yang Bunda alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak YouTuber yang telah datang untuk menemui Bunda atas izin Allah dan ridhonya pada tanggal 3 Juni tahun 2024 Allah pertemukan dan ingin menanyakan mungkin pengalaman Bunda selama ada konten YouTube yang ditonton oleh semua penonton. Atas izin Allah, atas ridhonya ya Allah, terima kasih Allah telah mempertemukan orang-orang baik di luar sana. Yang nonton YouTube ternyata banyak yang mengagumi Bunda. Ada yang bilang Bunda cantik, Bunda baik, Bunda bager, bidadariku dan sebagainya. Tapi Bunda bukan tipe orang yang ingin dipuji. Karena yang baik sesungguhnya adalah milik Allah. Dan yang baik sesungguhnya adalah atas izin Allah. Rupa baik kalau hatinya tidak baik. Nah, Bunda ingin berbuat baik dan berbagi. Alhamdulillah setelah sebulan kurang lebih konten YouTube banyak yang menonton video Bunda. Banyak unsur positifnya tapi ada unsur negatifnya. Itu adalah kewajaran karena satu mungkin awam, kedua ingin tahu. Banyak yang datang, banyak yang ngontek, banyak yang minta tolong. Bahkan ada dari Belanda, Malaysia, Singapura, Taiwan, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan yang dekat juga ada. Ada yang minta tolong di syariatan. Dengan jujur Bunda minta mahar, tapi Bunda di situ privasi pribadi tanggung jawab. Kalau tidak bukti kembali, dan Allah mengabulkan doa saya. Alhamdulillah untuk yang sudah minta syariat ke Bunda, yang minta dikembalikan sampai hari ini sudah dikembalikan sesuai dengan yang dipinta. Tapi bukan berarti Bunda nggak ridho, nggak ikhlas. Ikhlas ridho walaupun uang itu udah dibagikan, hitung-hitung saya yang sodako. Tapi banyak yang berhasil. Contohnya dari Kalimantan Timur. Orang itu sakit-sakitan dengan mahar fantastis lah. Tidak disebutkan angkanya. Alhamdulillah sampai dia ngasih hadiah transfer lagi untuk beli jajan Bunda. Terus ini dari Bogor. Atas izin Allah dia datang dari Bogor naik sepeda motor. Kemarin mengundang saya ke Bogor. Sampai saya pulangnya dikasih pohon-pohonan. Karena merasa didoakan ada perubahan. Bahkan pas saya datang ke situ, yang beli dari pagi sampai saya pulang pun kayak diborong lah. Dan saya juga diberi ongkos untuk pulang, bisa lah bayar supir, bisa beli bensin, tidak ada halangan apapun. Bukan untuk kekayaan. Karena kalau cerita kekayaan Bunda, 18 tahun minta mahar bukan hari ini aja. Sebelum ada konten YouTube pun, Bunda biasa minta mahar dengan siapapun. Bahkan sampai mahar 5 juta pun ada orang Malaysia tahun 2018. Allah izinkan, Allah kabulkan. Tapi sesuai dengan kepentingan dan bukan hanya isapan jempol. Silakan siapapun yang meminta tolong ke Bunda. Kalau hanya untuk coba-coba karena mahar dikembalikan, nggak usah. Tapi karena ingin syariat, ibaratnya jerbasuki mawabeo. Kalau orang berobat gratis pun ke puskesmas ada perjalanan. Ke puskesmas
tetap pakai motor. Motor harus ada bensinnya. Dan ada yang bilang ke Bunda, di puskesmas juga gratis pakai BPJS. Oh monggo, saya tidak akan menyamakan puskesmas karena puskesmas itu milik pemerintah dan sudah difasilitasi dengan segala macam. Tapi dokternya digaji, perawatnya digaji. Ada nggak dokter yang nggak digaji mau kerja? Seperti Bunda manusia biasa. Saya sodako masa pakai angin? Saya mau sodako, halo angin. Kan nggak mungkin. Harus ada bentuk nyata. Harus ada nilai I-nya. Saya berbagi makanan, ini saya berbagi. Cuman ngomong doang. Kopinya nggak ada. Nasinya nggak ada. Nah, tapi manusia biasa Bunda juga butuh. Beli kuota, butuh hidup. Jadi ada rezeki yang dimakan Bunda. Dan insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat Bunda kepada semua penonton YouTuber nantinya. Siapapun yang mau nyariat ke Bunda. Jujur, Bunda akan bicara terus terang tapi privasi. Jangan sampai YouTuber di komentari yang tidak baik. Kalau mau ngomong yang tidak baik langsung aja kepada yang narasumbernya yaitu Bunda. Itu. Nah, Bun, boleh nggak bisa disebutkan beberapa orang yang sudah berhasil peak dengan hajatnya mereka datang ke sini itu? Alhamdulillah banyak. Kalau nilai nominal ya tidak bisa disebut tapi banyak. Yang sakit, kebetulan di Jakarta punya anak istilahnya yang tadinya nggak mau makan, yang kurang gairah main, alhamdulillah atas izin Allah. Terus kalau yang minta tolong untuk permasalahan jual beli tanah memang belum karena belum ada waktunya. Bunda akan ngasih waktu 40 hari. Kalau untuk perdagangan, Bun? Perdagangan alhamdulillah banyak yang sukses. Kemarin juga alhamdulillah ya mohon maaf banget. Tidak disebutkan namanya di Bekasi, yaitu daerahnya perumahan Harapan Indah. Dia bayar mahar 600 atas izin Allah mungkin sudah bukti. Bahkan dia ngasih ongkos mobil lebih dari mahar. Alhamdulillah ya. Seperti itu. Namun kan gini Bun, kan di video banyak yang komentari bagaimana sih cara mereka ingin bertemu dengan Bunda, apakah misalkan ada syarat-syarat khusus, misalkan kalau datang ke sini mesti gimana. Nah, kalau untuk misalkan ada daftar dulu atau misalkan kita kasih mahar dulu atau gimana, mungkin Bunda bisa jelaskan biar yang nonton juga ngerti gitu. Kalau saya di sini tidak harus ketemu juga, yang penting dititik beratkan pada mahar. Karena mahar itulah yang dibagikan ke anak yatim, bukan bundanya yang pinter, bukan bundanya yang sakti, bukan bundanya yang istilahnya bisa, tapi karena Bunda berbagi dengan anak yatim yang sudah disebutkan doa anak yatim itu tembus ke langit 7, apalagi 40 orang dan bukan hoak. Mohon maaf, kemarin saya dari Indramayu dikasih ayam sampai 20 ekor sama bos ayam karena dia memelihara ayam sampai 150.000 ekor. Dan dengan izin Allah dia juga ngasih fasilitas dalam arti untuk bensin, untuk supir, bukan nilainya tapi penghargaannya. Dan alhamdulillah yang diobati dari Malimping terutama yang sakit, alhamdulillah dengan keterbatasan kekurangan lah, manusia itu nggak ada yang sempurna. Allah mengabulkan doa saya, dimintai mahar, Allah mengizinkan dan transfer. Jadi ketemu itu bagi Bunda tidak penting, tapi kalau silaturahmi diterima. Karena di sini Bunda mentitik beratkan pada mahar, karena dengan mahar itu saya kerja, saya beli makanan, beli kopi, saya bagikan ke anak yatim, saya munajat. Saya hajat untuk orang itu bukan sehari satu kali. Kalau 35 hari saya setiap sholat dihajatin. Contohnya namanya Agung. Ingin apa? Nama Agung itu disebutin. Buku yang ini tuh saya bawa kemana-mana untuk disebutin namanya, tercatat. Siapapun namanya tercatat. Jadi tidak ada yang kelewat. Mahar 600 ditulis 600. Bahkan ada dari Sukabumi yang minta untuk mancing mahar 300, baru sekali ingin kembali tak kembalikan. Ya maksudnya gini, Gak apa-apa karena itu udah perjanjian. Gini Bun, maksudnya kan ada yang penonton yang juga
Itu kira-kira kan orang segitu banyak, apakah datanya nanti nggak ketukar? Berarti enggak ya? Tidak ada yang ketukar karena saya hajat munajat di buku, ditulis. Ada berarti. Jakarta tanggal sekian. Lagian tidak tiap hari ada pasien. Kadang sehari 1, kadang 2. Kalau yang nanya ribuan, tapi yang nanya belum tentu nyareat. Iya. Mohon maaf. Iya benar. HP saya penuh. Ada yang nanya, mohon maaf. Ibu saya sakit obatnya apa? Cuma nanya doang. Ada. Iya, iya. Ada usaha pengen lancar. Apa usahanya? Ada. Banyak yang nanya aja. Tapi saya jawab. Jadi yang nanya, saya tidak ada di buku. Saya tidak, walaupun minta doa, didoakan. Sebatas dijawab di WA. Tapi kalau yang nyareat, saya tanggung jawab dunia akhirat. Ditulis satu persatu. Dan mohon maaf, ini bukan menceritakan dengan inisial A. Orang Rawamangun datang ke rumah saya jam 3 malam. Dia dengan mahar 1.750.000, 2 minggu nggak ada bukti, tak kembalikan utuh. Itu bukan hoak, tapi karena memang sudah kesepakatan. Kita mengikuti alurnya aja. Nah, Bun, Kita tidak menentang arus. kalau boleh Monggo. tahu, ini berarti buku pasien. Iya. Setiap pasien dicatat. Dari tahun berapa, Bun, ini? Saya dari tahun 2007, itu masih 1 lemari. Sampai tebel kayak Wow. nih. Ini buku ini dari Jakarta tahun 2015, saya minta mahar 600, sampai sekarang belum naik, belum turun. Jadi Bunda ini pakar spiritual bukan apa-apa ya? Oh, saya nggak mau dikatakan abal-abal. Itu masih ada banyak lagi. Di lemari masih banyak. Baik, itu lihat aja. Dibikin sinematik. Ada lagi? Mau nanya? Monggo, monggo. Bunda, ini saya mau nanya nih, anggaplah ini simulasi. Saya seorang pasien ya, saya yang ingin minta tolong ke Bunda. Saya itu mau jual tanah, Bun, gitu. Kalau jual tanah kan susah ya, beda ke jual Kalau tanah. jual tanah tetap aja saya minta mahar. Ada orang Bandung yang tanahnya nilainya sekitar kurang lebih 3M. Saya minta mahar 1.750.000, dan kemarin saya juga udah berkunjung ke rumahnya. Belum laku karena saya minta waktu 40 hari. Tapi kemarin ada orang Bekasi yang mau jual tanah harga kurang lebih di bawah 1M. Saya minta mahar 500, terus dia minta kembali, udah tak kembalikan. Tahapannya kalau misalkan minta tolong ke Bunda supaya tanah cepat terjual itu bagaimana dan syaratnya apa saja? Syaratnya Apa yang mahar bisa kalau di dikumpulkan? bawah 1M maharnya 600, kalau di atas 1M maharnya 1 juta ke atas. Waktunya 40 hari. Kalau nggak bukti uang kembali. Udah gitu aja. Data yang perlu diberikan ke Bunda itu alamat tanah, Nama, atau apa? alamat, dan tanahnya. Luas tanahnya Luas berapa tanahnya gitu ya? berapa. Rumah juga seperti itu. Kalau dokumen berkas-berkas tidak perlu. Nggak perlu. Cuman itu aja gitu. Ada pemilik asli, pemilik asli. Pemilik asli gitu ya. Jadi yang perlu dikumpulkan itu syarat-syaratnya 1, nama pemilik, kemudian lokasi tanah di mana, luas tanahnya Berapa, minta berapa. kemudian baru kirim mahar dulu ke Bunda begitu ya. Baru dikerjain. Nanti ditunggu berapa hari, Bun? 40 hari paling lama. 40 hari. 40 hari itu selama 40 hari di antara hari itu terjual begitu ya. Ya pokoknya di antara 40 hari, kalau belum terjual ya berarti uang kembali. Kalau di antara 40 hari terjual berarti saya lolos. Udah Oh gitu ya, aja. batasnya 40 hari, kalau tidak terjual Yang dagang juga begitu. Siap. Sama. Yang minta jodoh seperti itu. Kalau yang minta keturunan, mohon maaf, saya minta waktu 3 bulan. Karena hubungannya dengan mohon maaf, kalau minta keturunan itu kan ada indung telur. Jadi ada masa-masa subur. Ya. Jadi tidak bisa serta-merta sebulan gitu, nggak bisa. Oh, berarti Kadang ada sperma yang lemah. Itu harus seperti apa? Didukung dengan makanan, stamina. Ini mohon maaf, bukan berarti saya punten ya. Bukan berarti saya apa sih namanya? Konyol, bukan. Termasuk mohon maaf, ada yang alat vitalnya kena serangan. Alhamdulillah dengan izin Allah, kalau memang itu bukan asli dari ininya, ada yang sembuh. kalau Bunda mah berarti mendoakan begitu ya. Nah, Ya, mendoakan tapi jangan dihajat. lupa dengan ikhtiarnya juga begitu ya.
Ya. Mungkin dengan misalkan dengan minyak atau apa itu ikhtiarnya jangan Minyak ada dan alat media ada, tapi saya tidak pernah menunjukkan kepada orang kecuali orangnya datang ke sini, saya kasih barangnya dikubur. Kalau orangnya jauh, saya pakai barang tapi bahasanya tidak buang barang, membuang penyakit. Jadi saya ngobati orang Kalimantan, orang Medan, saya tidak harus datang ke Kalimantan. Oke, siap. Terima kasih. Karena Allah juga menciptakan bumi langit seisinya ini, kita telepon dari Arab berapa kabelnya, berapa meter, tapi nyambung. Jadi bagi Allah nggak sulit. Sulit bagi manusia, bagi Allah nggak sulit. Allah menciptakan bumi langit seisinya, mana tiangnya? Tapi pasukan Allah itu ada. Air, angin, api. Siapa yang bisa mencegah air? Siapa yang bisa mencegah api kalau Allah sudah mengendaki? Seperti itu. Udah. Nah Bun, jadi kami sedikit kepo nih Bun. Oh boleh, boleh. So, Kalau apabila ada pasien yang mungkin jaraknya tadi yang dibilang sama Bunda di luar negeri itu yang bisa melihat ke sana, apakah Bunda mengirim kodam kah atau tarik Merogo Sukmo atau bagaimana Bun? saya mengirimkan aura positif dan menetralin aura negatif. Saya jelasin sedikit. Yang diterangkan kepada pasien, saya langsung, saya menetralin aura negatif. Negatif itu bisa dari tetangga, bisa dari alam, bisa dari jin, setan, dan bisa dari makhluk-makhluk lain. Orang-orang yang dolim lah, itu negatif. Yang positif, yaitu dengan kekuatan malaikat. Karena malaikat itu positif. Nggak ada malaikat belak-belok. Yaitu kekuatan batin yang suci, yang bersih. Ya, yang la haula wala quwata karena Allah. Tidak ada kekuatan selain dari Allah. Bagi Allah tidak ada yang susah. Kalau Bunda hanya manusia, hanya makhluk, hanya menyambungkan. Namun mungkin satu lagi saya pertanyaan, mungkin mahar tertinggi untuk misalkan hajat ke Bunda itu perkara apa tuh? Macam-macam. Kalau mohon maaf ya, ini ada yang punya utang. Contohnya, mohon maaf ini mah sampai 6 M. Pengen lunas misalkan. Ya pengen lunas, tapi bukan Bunda ngasih duit, cuman ada jalan. Ada jalan dari Allah, nggak tahu dari mana, itu aja. Berarti itu maharnya tinggi. Ya kan sesuai dengan kapasitas saya kerjaan. Contohnya ingin jadi tentara, ingin jadi polisi, tapi bukan berarti saya menjadikan, bukan. Tes dipermudahkan. Tapi syarat fisik itu harus nyata. Harus nyata itu maksudnya masa orang pendek tidak sesuai syarat kepengen jadi polisi, kepengen jadi tentara. Khusus dengan ikhtiarnya. Nah, tetap harus ada bukti. Harus ada otentik. Orang dagang, kepengen laris. Tapi makanan yang sudah basi dijual. Ya, walaupun saya mendoakan sampai capek, nggak bakalan. Terus, jadi kualitas, kuantitas harus dijaga. Apa yang mempengaruhi besar atau kecilnya mahar, Bun? Karena di sini ada alat yang dibeli. Oh. Ada alat yang dibeli. Contohnya orang yang kena guna-guna, santet contohnya. Ini mohon maaf ya. Ilmu kan itu ada tatarannya. Ada dari Banten, ilmu ini ilmu loh ya. Ada dari Cianjur, ada dari Kuningan, ada dari Garut. Ilmu itu tatarannya kita kan melawan ilmu, bukan melawan orang. Saya nggak pernah melawan orang. Saya bahasanya dia jual aku beli. Kalau orang itu minta tolong sakit pengen sembuh, saya nggak akan musuhi orang yang mendolimi. Intinya sembuh wae. Ya, yang penting sembuh aja gitu. Dikasih obat. Kenapa dokter mengatakan operasi sesar mahal? Kan alatnya udah di situ aja. Tapi kalau orang masuk angin, kenapa murah? Podrexin, komik, Dikerok ya. dikerok. Nah itu aja. Kenapa operasi usus buntu kok beda dengan operasi otak kecil? Karena alatnya. Kalau anak yatim sama, saya bagian 10.000. Tapi ada alat yang dibeli untuk meditasi dengan kekuatan gaib. Karena setan dan jin itu tidak bisa dibunuh. Kalau dibunuh nggak bisa, hanya bisa dipindahkan, dialihkan, dirumahkan. Nah itu ada rumahnya. Nah Bun, mungkin ini pesan terakhir dari Bunda untuk calon atau misalkan orang-orang yang ingin berhajat ke Bunda. Pesan saya, mohon maaf, semua penonton YouTube nanti, jangan percaya ke Bunda, jangan percaya kepada makhluk-makhluk, atau mungkin ke ini dan ono lah intinya ya. Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada syariat yang masuk akal, masuk logika. Contoh,
Ini yang dibeli apa? Ada lah yang dibeli pasti ada. Tapi jangan sampai nanti habis nyariat dompet ke WC tidak boleh dibawa. Nanti kalau malah-malah duitnya hilang. Iya. Itu jangan diyakini loh. Kalau mau percaya silakan, tapi jangan diyakini. Bunda juga seorang hamba Allah. Bunda nyatanya ke Bogor harus pakai supir, tetap aja Bunda kena polisi ditilang. Kenapa Bunda nggak pakai ilmu, pakai jurik? Tetap aja Bunda bayar duit. Ke tol kemarin Bunda cuma 5.000 berapa, tolnya nggak bisa pakai tunai, dijemput sama pasien, dipinjamin tolnya. Kenapa tolnya nggak dirusak aja sama jin, sama setan? Bundanya melayang. Nah, enggak bisa. Luar Jadi biasa. ilmu itu digunakan sesuai pada tempatnya. Kenapa banyak yang menanyakan, Bun, saya menghafalkan lafaz ini. Benar, semua yang ada di Al-Quran itu baik. Tapi ada yang tepat dan ada yang tidak. Dan Allah mengabulkan doa hambanya, ada yang cepat, ada yang tepat. Yang tepat waktunya, yang cepat ijabahnya. Seperti itu. Iya benar. Nah Bun, jadi kayak gini kan banyak sekali para penonton yang komen di kolom komentar saya. Jadi Bang, saya udah bertahun-tahun sakit, sudah periksa ke medis, non medis, akan tetap belum kunjung sembuh juga. Apakah melalui perantara dengan ke Bunda Ratri bisa membantu? Insya Allah atas izin Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak, setiap penyakit ada obatnya. Mohon maaf ini ya, para penonton, setiap penyakit ada obatnya. Cuman Allah memberikan di mana obatnya, siapa yang obati, kapan waktunya, dengan cara apa, dan dengan apa Allah menyembuhkan penyakit tersebut. Karena yang disembuhkan sama Allah itu bukan harus yang operasi, bukan yang harus obat mahal. Walaupun bismillah satu Allah mengendaki bisa sembuh. Walaupun dengan daun kelor, kalau Allah mengendaki bisa sembuh. Jadi yang menyembuhkan pada dasarnya di sini hanya Allah. Makhluk hanya perantara. Tapi sakit kepala diobati pakai obat merah tidak akan nyambung, gitu aja. Terus sesuai. Luar biasa pengalaman Bunda, sangat banyak sekali membantu orang-orang, membantu umat begitu ya. Mudah-mudahan Bunda selalu sehat, selalu Amin, banyak rezekinya, amin. dimudahkan segala urusannya, dan para Amin. penonton juga terbantu apabila mempunyai hajat kepada Bunda begitu. Dan Bunda, terima kasih atas waktunya. Kami Siap. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.